Kapan-kapan kalau suami ngasih nasihat, ini kan habis muludan nih. Muludan. Ini kita pulang muludan ini. Nanti kalau suami ngasih nasihat mau dengerin nggak? Benar. Kita kan pulang muludan. Dengerin nggak? Suami ngomong apa nanti? Ya nanti dengerin aja. Babinsa, Pak, aman. Oh, kenapa saya nanya Babinsa? Bisi molor. 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad merajut mimpi, merajut asa dan menyatukan hati, setiap hati yang asing dan hati yang terserak. Nabi satukan antara muhajirin dan ansor, dari yang tadinya orang asing menjadi saudara. Dari caranya juga beda. Yang pertama qasidah itu cerek cerek, betul. Al-Imam Ghazali Hujatul Islam mengatakan dalam kitab Ihya Ulumiddin, setidaknya ada 5 kriteria atau 5 kategori, bukan kriteria, 5 kategori nikmat yang dirasakan oleh kita. Ada berapa? Dah harga yang terus mere tisu. Aneh aing mah. Oh. Kulo mah di dieu cai herang kabeh. Aing diberi tisu ngelap naon. Ada ke babin satu beri tisu mah. Nih saya kasih tahu, hari ini saudara kita di rumah sakit sedang menjepat. Oh naon menjepat eta? Hari ini saudara kita di rumah sakit Pak sedang menggoler. Hah? Ngejeplak. Oh, tidak berhenti makan dulu Kak aing makan. Tuh, seperti makan masih itu tuh. Hati kita, makanya Bu, kalau datang ke pengajian jangan hanya giliran Ustadz viral. Giliran aja Ustadz ada TikTok. Hah? Oh, TikTok. Hah? TikTok. Follow. Hari, iya, ada yang sampai kurang tidur ada, sampai kurang makan ada, oh, ada Bu. Makanya kita doakan dulu Bu, ini para panitia, mudah-mudahan sing panjang umur. Los deing batur mah paraeh los. Kita tinggal panitia bae sorangan. Bu, cangkel, tunduh, sing siremen. Bohong, udah kesel udah kesel, kesemutan udah. Oh, kalau gitu kita setengah jam ya. Nah, katanya kesemutan tadi, ya, makanya saya nanya, kesel belum? Pegel, kesemutan. Wah, tuh bukan rasaan meren. Mohon izin Pak Babinsa. Ini kita barengan sama beliau ya. Babinsa aja ngaji, masa kita yang bukan Babinsa nggak ngaji, betul? Kita doain Babinsa mudah-mudahan panjang umur. Rabiul awalnya udah berlalu. Betul. Ini udah bulan apa ini? Jumadil awal. Tapi tidak memadamkan semangat kita untuk mengagungkan kelahiran Nabi, betul? Kita sengaja sempatkan waktu ini hanya untuk berkumpul, untuk merasakan getaran bahagia atas lahirnya baginda Nabi. Ibu cinta? Pak? Tuh mata kain mata hayang nanya laki. Gak tahu kok. Kalau nanya laki-laki udah gitu responnya. Layamutu walayahya. Itu paeh kehirup. Emang kayak gitu kalau cowok Bu. Cowok jangan kata dia ketawa, ngomong aja enggak keciri Bu. Oh, atau keciri ngomong oge, kok mau seri, kan tak tapi ya kieu. Tahu-tahu rokok orang habis aja. Bu, doain bapak-bapak biar soleh. Amin.
Pak, doain. Pak, doain Pak. Ibu-ibu, biar kagak COD mulu. Ada tukang COD sini? Ya biarin lah. Yang penting jangan duit hasil nyolong. Biar kata COD tapi suami tahu. Nah nanti ya kapan-kapan kalau suami ngasih nasihat, ini kan habis muludan nih. Muludan. Ini kita pulang muludan ini. Nanti kalau suami ngasih nasihat mau dengerin nggak? Benar. Kita kan pulang muludan. Dengerin nggak? Suami ngomong apa nanti? Ya nanti dengerin aja. Kalau suami bilang gini nurut. Masanya gini Pak, jarang istri dengerin nasihat suami. Dikata dia yang suka ngaji. Apa nyolot? Mingguan datang, bulanan datang, giliran suami ngasih nasihat, apa kata dia? Kalau bapak lihat ekspresi ibu-ibu kayak gini pasti. Dibilangin sama suami, bukannya nurut malah ngatain suami. Lah iya, depan suami gak berani, giliran suami pergi dia ngomong diri. Ada kayak gitu, Bu? Suaminya pergi dia yang ngomong sendiri. Kalau bapak lihat ekspresi istri pasti kayak gini Pak. Ada kayak gitu, Bu? Oh, enggak ngaku lu mah. Enggak gimana? Panjang banget. Panjang banget berarti kan pondok dia mah ya. Oh, emang biar lemes banget ibu mah ya. Bu. Kalau banyak wanita celaka bukan karena tidak sholat. Dengein. Dengekon. Hei, Imas, itoh. Ada teh Imas. Itoh. Edah. Side, si ayah. Nur. Wati. Iis. Ada semua. Si Marni ada Marni. Ya Allah. Titin. Rohanah juga ada. Ini pasti Ibu Mai juga ada. Maimunah ya. Atau Moe Maneh. Bo. Maaf ya. Ini untungnya kita kumpul siang, Bu. Untungnya kita kumpul. Babinsa, Pak, aman. Oh, kenapa saya nanya Babinsa? Bisi molor. Ini untungnya siang Pak kita ngumpul. Kalau malam bahaya Pak. Malam kan dingin. Tanah juga tiis. Tanah kalau malam Pak dingin banget. Nah cewek kalau wanita duduk bersentuhan dengan tanah, saya khawatir Pak. Makanya Bu, biar kata siang ini rasain Bu. Bukan masalah panasnya ya Bu ya. Ibu kan lembab. Ibu kan lembab. Duduk tanah yang panas. Kalau kerasa renyem, lihat-lihat Bu, takutnya kacang ibu jadi toge. Saya turun nih. Biang rusuh loh. Daripada kita rusuh, ngapa sih ngakuk-ngakuk aja? Tolong Pak Roni, mana Pak Haji Roni? Ini operator sound system. Takutnya belum ada kopi.
Lah iya, ini acara bisa sukses gara-gara dia emang. Betul. Iya, Kori nggak dibantu sama Son Sinsem. Lah iya, Kori nggak dibantu sama dia ke Son Sinsem. Asyanya bisa dikenaun atuh. Kalau Kori nggak dibantu sama operator, lepegat ti korobatur. Makanya nih jangan nyepelein Pak, jangan nyepelein profesi seseorang, karena manusia itu punya porsinya masing. Mungkin kita bukan orang yang berseragam seperti Babinsa dalam mengamankan negara, tapi kita sebagai rakyat Indonesia bisa mengamankan negara pertama dengan menjaga kebersihan lingkungan. Betul-betul pala lo, emang lo yang suka buang sampah sembarangan. Siapa yang suka buang pamper sembarangan? Betul, sampai nyocok dicolokan, giliran banjir aja baru nyalain pemerintah. Cengok dasar nage, Bo. Nah kita jangan kata kita ngaku umat Nabi kalau kita tidak menjaga bersih, karena Nabi kita mencintai kebersih. Jangan mengaku umat Nabi kalau tidak menjaga persatu. 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad merajut mimpi, merajut asa dan menyatukan hati, setiap hati yang asing dan hati yang terserak. Nabi satukan antara Muhajirin dan Ansor, dari yang tadinya orang asing menjadi saudara. Betul. Bagi siapapun yang mengaku umat Nabi dan mencintai Nabi, jangan merusak ikatan yang telah Nabi bangun 14 abad yang lalu. Jangan engkau merusak ikatan antar umat Nabi ini, sehingga di antara kita sekarang berani mencaci sesama. Betul. Menghina sesama, padahal kita sama-sama umat Islam, sama-sama umat Nabi. Berbeda pandangan itu biasa, tapi jangan sampai melewati batas. Betul, Bu. Makanya nih kita samakan lagi persepsi, biar hati kita menyatu, biar hati kita terikat kembali, Bu ya. Siap Bu. Tadi kan Ibu sudah dihibur tadi sama tim sholawat ya. Yang pertama ada tim hadroh atau apa yang tadi pertama? Apa? Qasidah ya. Kalau yang pertama kan beda alatnya ya Bu ya. Yang kedua juga hadroh beda kan. Nah, kalau yang pertama kan itu mah beda, dari caranya juga beda. Yang pertama qasidah itu cerek betul, tak talak tak dum ting dem ting dem ting dem tudung dung tumpak ping ngedadatkeun tumpak ping ngedadatkeun tumpak ping ngedadatkeun tudung dung tong. Qasidah yang pertama kasidahlan. Yang kedua hadroh, beda metode dan bunyinya beda. Hadroh beda, agak adem dikit. Lain kali kalau ibu dengar suara kayak gitu, di rumah, jangan diantepin Bu. Tengok, takutnya suami ibu. Iya, nggak bisa nelan suami ibu. Kepelag. Bu, dalam cuaca panas seperti ini, mudah-mudahan menjadi saksi untuk kita bahwa kita pernah berkumpul bersama dalam satu ikatan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya sekali lagi, Ibu cinta? Bapak cinta siapa? Lain salah ki batur. Cinta baginda Nabi Sallu alaih. Siap. Cinta siapa? Rindu siapa? Kalau memang kita cinta Nabi, ikuti sunnahnya. Betul. Mengaku cinta kepada Nabi itu hal baik, tapi ada yang lebih baik, apa? Mengikuti sunnah
Nabi. Setidaknya kata Nabi, salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu. 3 perkara barang siapa yang dalam hidupnya atau dirinya memiliki ketiganya, maka pertama dia akan menjadi kekasih Allah. Ingin jadi kekasih Allah. Yang kedua, akan dilindungi oleh Allah. Dia mendapatkan perlindungan sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya. Allah menjadi pelindungnya. Jangan kata Allah, kita dilindungi oleh Pak Lurah, dilindungi oleh Babinsa. Kemanapun ibu diikuti oleh Babinsa, kemanapun ke WC diikuti Babinsa. Babinsa memberikan proteks kepada kita, memberikan keamanan untuk kita. Nyaman gak, Bu? Ini bukan Babinsa lagi, Allah yang melindungi kita. Mau? Yang ketiga, wa adkhalahu jannatahu. Kalau kita memiliki ketiganya, Allah akan masukkan kita ke dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang Allah. Mana surganya Allah? Kasih tahu enggak? Kasih tahu enggak? Tuh dulu cek aing ngomong pidato di dinya. Ieu ngomong aing heula ibu heula. Ngomong aing heula. Ya, cewek emang gitu, Pak. Karakter cewek emang gitu. Karakter cewek bawaan lahir. Hiji beki ngomong. Atuh salaki ngomong sakali beda emang 5 kali. Nu kadua awewe jerek di mana wae teu ngomong garandeng, gagayem teu eureun-eureun. Bo tong dilepehkeun. Lanjutin. Yang ketiga, gandeng henteu, gagayam henteu, hayu we harewosan. Bisik-bisik aya. Oh, bisik-bisik teh bari hayu we noelan babaturanana. Disangkana meureun babaturanana teh layar sentuh meureun. 3 perkara kalau kita memiliki ketiganya akan mendapat perlindungan Allah, dicintai Allah, dan yang ketiga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Man idza u'tiya syakaro. Barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah, siapa yang dikaruniai nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur, Allah akan mencintainya, Allah akan melindunginya, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. La in syakartum la azidannakum. Al-Imam Ghazali Hujatul Islam mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, setidaknya ada 5 kriteria atau 5 kategori, bukan kriteria, 5 kategori nikmat yang dirasakan oleh kita. Ada berapa? 1, nikmat harta benda. Allah berikan harta, Allah berikan benda kepada kita. Dengannya kita bisa mulia, dengannya kita bisa hina. Betul? Dengan harta kita bisa membangun agama dan kita bisa memadamkan agama. Dengan harta kita bisa membangun persaudaraan dan juga bisa memutus persaudaraan. Ibu ya, dengan harta kita bisa beli es jeruk, Bu. Ya orang kelihatan gimana? Yang jauh dikasih, yang dekat enggak. Mentang-mentang nenek-nenek gak dikasih. Bu, gara-gara harta yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi ada, kayak gitu. Nih saya kasih tahu, gara-gara harta persahabatan bisa putus. Gara-gara harta persaudaraan bisa putus. Gara-gara harta tetangga juga bisa putus. Maka harta ini hanya titipan dari Allah, nikmat yang Allah berikan untuk menjadi fasilitas kita hidup untuk mencapai ridha Allah. Maka harta yang kita punya itu adalah pemberian Allah. Allah mampu, Allah mudah memberi kita, dan Allah mudah mencabut dari kita. Maka untuk bersyukur dalam nikmat harta, belanjakanlah di jalan Allah, menolong sesama. Kadang-kadang ada, Bu, nih saya kasih tahu, ai ka batur bagor, ai ka dulur koret aya. Mana beungeut anu mana?
Giliran aja sama teman ngajinya, oh loyal banget ada. Tapi sama adeknya sendiri, adek suaminya sendiri, koret ada. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu nih sama yang koret, dengerin. Bere supaya meke teu hese boga pangabutuh engke teu hese bere da moal rugi mere kadulur mere baraya mere kadulur mere baraya mere kadulur mere baraya mere kadulur mere baraya yo misalkan dibikun kame pantos eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tongka paksa mumpung aya bari tongka paksa mumpung boga teu kawace ode meuni gaya teu kawace ode meuni gaya ulah loba gaya bantuan aya toh arek moal ha bareng mending bareng setruk mending bareng dahar gencan geus mere tisu aneh aing mah oh kurang mah di dieu cai herang kabeh aing dibere tisu ngelap naon arek ge babin satu bere tisu mah maksudnya makanan banyak. Kalau ada makanan di depan, di meja tidak ada. Bu, bantuin. Ulah lo bagaya gay. Ulah lo bagay. Lo bagay. Nenek-nenek gaya ada orang hidup gaya ada orang hidup kebanyakan gaya ada giliran gak punya uang ngutang sama warung tetangga giliran punya uang dia pergi ke Alfa ada kayak gitu bu cekek bu ya habis licik banget orangnya giliran gak punya uang ngutang warung tetangga betul ya pantas warung tetangga cepat bangkrut bu daripada warung tetangga berkembang malah meotan bu peot sama orang-orangnya gimana gak peot modal habis tiap malam jadi pikiran mau ditagih tetangga kemarin juga ditagih malah galakan dia ada kayak gitu cekek perasaan kau berhutang padaku 1 minggu jadi bertahun-tahun nah eta nu keprok korban eta nu keprok baroga warung eta jadi korban tetangga kata Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam nikmat yang pertama itu harta tapi ingat bu sebanyak apapun hartamu kalau tidak dibawa ke jalan takwa harta tidak membawa ketenangan sekali lagi sebanyak apapun harta yang kau punya sebanyak apapun yang kau cari kalau engkau mencari harta hanya untuk mempuaskan nafsumu dan memperkaya diri bukan untuk jalan ibadah maka itu tidak akan membawa ketenangan. Yuk. Karena apa? Karena harta itu kalau ibu dapatnya dari hasil halal, dia akan menjadi hisaban. Kalau ibu nyari harta hasil haram, dia akan menjadi siksaan. Dari yang halal saja, kalau kita bisa pakainya akan dihisab. Nggak bisa pakainya akan disiksa. Tuh, makanya bu, ya bu ya, kita harus bisa saling bantu biar hisaban kita ringan. Pertama, yang kedua bu, nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat ini lebih tinggi derajatnya daripada harta.
Mana buktinya? Banyak di antara kita siang malam banting tulang, tulang dibanting-bantingin. Nyari apa? Nyari uang, nyari duit. Betul? Indit poek balik poek. Indit butuh, indit tunduh tu indit butuh. Gitu lain. Indit tunduh tu indit butuh. Oh, tahu sendiri kalau suami nggak kerja, langsung ibu kasih jampe kan? Iya. Ibu-ibu kalau lihat suami tidur ya udah, langsung nyanyi dia. Indung-indung kepala lindung iong, aki-aki ngalah belut, kaduhung aing kaduhung, wablag salaki kanu burut. Orang matanya dulu suami, Pak kenapa tiduran mulu? Iya, kayak ketaunya emang burut dia ya bu. Bu, kalau suami dengar kan gak enak dia bu pasti. Bu ya, apa kata suami ibu? Enak aja lo ngatain gue burut. Apa kata suami? Salawe mah 25, hangeuna kacangana pariuk, awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Iya Mbak Binsa, ini ibu-ibu pintar menjaga kecantikan tapi tidak pintar menjaga akhlak. Mereka bersolek hanya untuk pergi dari rumah, giliran depan suami kayak marmut kecebur got. Dicium tangan kanan bau muncang, yang ini bawang putih, dan yang ini bawang merah. Oh kata suaminya, alhamdulillah gue tidur sama rendang. Bu, nikmat yang kedua yang lebih tinggi derajatnya daripada mana buktinya? Siang malam kita cari harta, siang malam kita mengumpulkan benda, giliran sakit tidak ragu untuk menukarkan uang dengan kesehatan. Berapapun harga kesehatan, harga berobat kita bayar. Betul? Oh, berarti kesehatan itu kita buktikan sekarang. Yuk kita buktikan sekarang. Dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga semuanya untuk menghirup udara. Siap? No yang pakai masker buka dulu. Langit mitna. Mitna. Bu, hitungan ketiga, tarik naf, kemudian tahan 3 detik, keluarkan secara perlahan. Siap? 1, 2, 1, 2, si Wawan nyeri Ada Bang Wawan? 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan 3 detik. Keluarkan. Ya. Mohon maaf, keluarkannya lewat yang atas. Sekali lagi. Tarik nafas lebih dalam, kemudian keluarkan secara perlahan. Kita buktikan apakah benar nikmat sehat itu adalah mahal. Yuk. 1, 2, 3. Keluarkan. Saya tanya, gimana perasaan ibu? Lega. Sesak ada? Anda sesak nafas? Enggak. Perut Anda keroncongan? Mata Anda kunang-kunang? Madang ka jero. Bapak sudah tua? Penglihatan sudah tidak jelas? Kaki Anda sudah leklok? Segera dekati pasaran. Pelanggan yang terhormat, umur Anda sudah memasuki masa tenggang. Silahkan aktifkan kembali
iman yang ada dalam dada Anda dan kunjungi masjid-masjid terdekat. Betul? Biar apa? Biar kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mahal. Buktinya kita di sini menghirup udara bebas tanpa bayar. Nih saya kasih tahu, hari ini saudara kita di rumah sakit sedang menjepat. Oh, naon menjepat eta? Hari ini saudara kita di rumah sakit Pak sedang menggoler. Hah? Ngejeplak. Saudara kita menjeplak. Saudara kita terbaring di rumah sakit dan hanya untuk menghirup udara, mereka harus dibantu dengan selang oksigen, dibantu dengan tabung oksigen, dan itu bayar. Itu bayar. Saya tanya ibu, bayar nggak tadi? Pakai selang, pakai tabung, boro-boro selang tabung. No, si bapak saking sehatnya jarcok sampai diisepin mulu. Saking sehatnya jarcok dikenyot we hayu merokok. Betul kan? Tapi saudara kita hari ini untuk bernapas pun mereka harus dibantu dengan selang oksigen. Dan itu baik. Kita bayar enggak tadi? Kalau Allah mencabut nikmat itu, kemudian ibu harus berbaring di rumah sakit, berapa yang harus dibayar? Maka walaupun kita kurang duit, yang penting kita tidak kurang walaupun kita kurang duit, yang penting kita tidak kurang sehat. Alhamdulillah kita sehat semua. Dengan kesehatan ini kita bisa memupuk iman, kita bisa memupuk amal soleh dan merajut mimpi, merajut asa, dan kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang mulia dan membangun nikmat keabadian. Bu, jangan kata ibadah. Makan kalau lagi sakit gak enak, Bu. Betul? Makan biar kata enak menunya, kalau dimakan orang sakit tetap pahit. Betul kan? Makanya mumpung sehat kita, Bu, ya syukuri. Insya Allah tuh kan, lagi sehat tuh. Makan tahu juga enak. Pakai cengek ya, Bu, ya. Iya, terusin, jangan dilepehin, Bu. Bu, yang ketiga, nikmat yang Allah berikan kepada kita, biar tahu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lengkap panca indera. Lah ngapain panca umur? Emang ibu 5 tahun? Nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat panca indera kita lengkap. Mata kita ada 2 mata saya. Tidak berhenti makan lo, Kak aing makan. Tuh berhenti makan masih itu tuh. Kudu nunjukna kasih itu. Lengkap panca indera kita lengkap? Pak, mata Bapak berapa? 3. Di mana hiji deui? Telinga Bapak berapa? 2. Tangan Bapak? Maaf saya katakan, kalau Al-Quran diperuntukkan hanya untuk orang yang mampu melihat, semestinya yang buta tidak mampu membaca Al-Quran. Listen to me. What I talking about today? Yes. Emang ngerti empok? Today we are together. Hayu dia ngadu keder jang aing. Kudu ngerti emak. Kos itu yes nu penting mah yes beh heueuh. Nu penting mah emak ngerti. Yo, apal-apal dog balik ti dieu teh. Nanti pulang ke rumah, ada anjing depan rumah. Anjing, dog. Anjing lelempangan, lala dog. Anjing cicing, ngajedog. Anjing diuk, nagog. Suami ibu nggak usaha, baled. Apal banget ya. Wah, sering nonton YouTube ya.
Si Maimei geus numpang di ka dieu. Neangan naon si Maimei? Jangan jalan-jalan mulu. Takut diculik tung sahur. Bo, kalau Al-Quran diperuntukkan untuk orang-orang yang mendengar, seharusnya yang tuli tidak mampu membaca. Tapi yang terjadi kadang-kadang, yang maaf saya katakan, kadang-kadang yang cacat matanya lebih pintar dari yang bisa melihat. Betul. Kadang-kadang yang nggak bisa lihat lebih pintar bacanya dan lebih enak suaranya, betul. Apa yang salah? Bukan Qur'annya yang sulit dibaca, bukan Qur'annya yang sulit dipelajari. Kata Kanjeng Nabi, inni qad taraktu fikum syai'aini lang tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian semua dua perkara yang selamanya kalian tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah terpecah belah, dan tidak akan pernah teradu domba kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita ingin memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, dekati ulama, Bo. Nih, saya kan bukan kiai, saya bukan ulama. Ulama itu yang ada di kampung kita, sering ngajarin kita tiap hari, menerangi hati kita tiap hari, ngajakin kita eling tiap hari. Ustadz kiai yang ada di kampung kita nih tiap hari, yang ngajarin kita, itu yang mampu menerangi hati kita. Makanya Bu, kalau datang ke pengajian, jangan hanya giliran Ustadz viral, giliran aja Ustadz ada TikTok, 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 follow, Ibu ya, Bu, biar kita paham Al-Qur'an. Nih saya kasih tahu, man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Barang siapa yang memiliki anak, tapi tidak diberikan pengajaran Al-Qur'an, tidak diberikan pemahaman Al-Qur'an, tidak diajarkan untuk memahami Al-Quran, maka illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Setiap dosa yang dilakukan anak maka akan ditanggung oleh bapaknya. Kenapa? Karena mengurus anak, menjamin anak adalah tanggung jawab orang tua. Makanya Pak, makanya Bu, takut kita dosa anak kita yang kebagian, dosa anak yang berbuat, orang tua yang repot. Betul? Yuk, mari kita sama-sama untuk menyadari betul-betul pentingnya mendidik anak agar anak kita memahami Al-Quran. Ustadz, saya juga nggak bisa, ya belajar. Kalau ibu tidak mampu mendidik anak, maka biayai anak untuk belajar Al-Quran. Biayai anak untuk belajar Al-Quran. Makanya kalau di kampung kita ada madrasah, di kampung kita ada majlis taklim, di kampung kita ada ustadz, harus bersyukur. Itu salah satu faktor yang meringankan beban orang tua. Salah satu faktor yang meringankan kewajiban orang. Karena mendidik anak itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban DKM, tapi kewajiban setiap orang tua. Dan orang tua pun harus peduli. Jangan kata anak kita sendiri, anak orang lain pun harus kita pedulikan. Kenapa? Karena yang akan meneruskan pembangunan negara ini, kampung ini, anak-anak kita. Kalau anak-anak kita lemah dalam pengetahuan, lemah dalam emosi, dalam akhlak, lemah dalam spiritual, dalam ibadah, bagaimana nasib anak-anak kita ke depan? Betul? Jangan engkau tinggalkan air mata kepada anakmu, tapi tinggalkan mata air untuk anak-anakmu. Pak, nyolot. Iya, nyolot. Makanya mumpung kita dikasih panca indera yang lengkap, kita gunakan untuk memahami Al-Qur'an. Karena kata Bang Haji Roma kan pernah berkata, kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia.
Mereka yang tidak menggunakan segala indera yang diberikan, punya akal tapi tak berpikir, bareng-bareng. Punya akal tapi punya mata tapi punya hati tapi merasa. Balikan deh. Hati tak rasa, akal tak berpikir, mata, kuping, punya hati tapi, punya mata tapi, punya akal tapi, punya kuping tapi, sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Nah, lah emang gitu gayanya. Orang nyanyi babin sama enak, makan aja dia mah. Lanjutin Pak, mumpung ada Pak. Nggak apa-apa Pak, oke. Panitia udah ikhlas kok. Biarin nanti saya mah, nanti diwadain sama dus nanti saya mah. Bu, ini kata Allah dalam Al-Quran, ciri-ciri penghuni neraka yang akan memenuhi neraka itu tiga golongan. Satu, lahum kulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak mampu menangkap sinyal ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kita hanya liburan, tapi tidak membaca ayat yang tersirat. Liburan osok, piknik osok, tapi terdicokot naonana, ibrohna, terdicokot naonana, pelajaran nana. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana Allah membentangkan alam, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada tihang dan tidak ada pasak, tapi begitu kokoh. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Bu, yang terakhir, punya telinga, lahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya iya, ayat-ayat Allah itu yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat alam Al-Quran, yang tersirat inilah semua alam ini adalah ayat-ayat Allah. Kalau kita paham ayat-ayat Allah, semakin dekat kita memahami tentang keberadaan Allah, semakin paham bahwa kita siapa dan Allah siapa dari ayat-ayat Allah. Ayat itu bermakna tanda. Ayat itu bermakna tanda. Maka ayat-ayat Allah itu berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Nih, saya kasih tahu, saya berangkat dari Ciamis ke sini, kalau tidak menuturkan, kalau tidak mengikuti Sherlock, nyampe nggak Bu? Nyampe nggak? Lah nyampe Bu, kata siapa? Enggak. Kecuali aing molor di imah. Nyampe Bu, ngan pertanyaan anak jam sabaraha nyampe nah. Betul. Sementara acara aku panitia di format jam 10 kudu geus naik. Abdi datang ke dia jam setengah 12. Kira-kira panitia marah atau ridho? Panitia marah atau ridho? Ibu ge marah atau ridho? Kenapa ibu marah? Oh, panitia aja santai. Bu, abdi berangkat di Ciamis ka dieu teu make Sherlock. Nyampe nganting jam sabaraha. Begitu nyampe setengah 12, acara di dieu jam 10 kudu geus naik, jam setengah 12 kudu beres. Kari-kari tiba-tiba setengah 12 baru nyampe. Marah atau ridho? Marah. Begitupun Allah. Kita diutus oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi, untuk beramal, beribadah. Kemudian kita hidup dengan seenake dewe. Isma syi'ta, hiduplah sesuai keinginanmu. Tapi ingat, hidup ada matinya, sakit ada, sembuh ada, sehat ada sakitnya, dan awal ada akhirnya. Jadikan itu pelajaran. Agar apa? Untuk menjadi kita semakin bertakwa kepada Allah. Ibu hoyong tenang. Ibu hoyong tenang. Saya katakan tadi, kesehatan yang ada dalam diri kita, panca indera yang ada dalam diri kita,
yang lengkap atau yang tidak, kalau semuanya dipakai untuk jalan takwa akan menghasilkan ketenangan. Sekali lagi, panca indera lengkap, badan kita sehat, harta kita walaupun nggak banyak punya. Kalau itu semua dipakai untuk ketakwaan akan menghasilkan, melahirkan ketenangan. Cung, yang pengen tenang hidup, pengen tenang hidup. Kalau pengen tenang hidup, mari kita sama-sama untuk mendirikan, untuk melakukan ketakwaan, untuk berbuat takwa, untuk hidup dengan jalan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk setiap masalahnya. Hidup bahagia itu bukan hidup tanpa masalah, tapi bahagia itu ketika kita mampu menyelesaikan masalah. Kama qala Syahrukan wa Kajol. Tujuan kabeh hayang senang, biar ka kota kedah hayang senang. Padahal sadaya ge paham, diri bakal tentrem tur ayem. Tujuan kabeh hayang senang. Tujuana kabeh hayang Kabitanta. najan sok horea kabeh pasti kabita. Bo, takwa itu tidak melulu sholat, takwa itu tidak melulu
puasa. Ibu bakti taat kepada suami pun itu takwa. Jalan surgamu ada pada suamimu, dan jalan suamimu ada pada ibunya. Ridho ibunya. Ridho gimana? Ingin sampai ke surganya Allah, baktilah, taatlah pada suamimu. Bo, jangan melihat suamimu, jangan melihat suamimu kurang buset. Jangan melihat suamimu kurang jangan melihat suamimu tidak punya jabat, gara-gara tidak punya lah kata apa dia? Hei, saya lagi, Iroh. Kebangetan si Iroh nih. Jangan, untuk taat kepada suami, jangan melihat suamimu tidak punya kurang tidak punya jabat. Kenapa tidak punya jabatan? Karena suami ibu tidak punya Kali kata titit mah. No si Iroh no Pak. Sembarangan baik ngomong nak. Aku dibedil tak ya. Tolong Mbak Binsa nanti amankan satu. Ini nggak cukup diruqyah Pak. Ini harus pakai metode rukmini. Bo. Kadang-kadang ibu mah giliran suami ngasih gede baru. Udah makan, Papa udah makan. Ada kayak gitu ada. Oh giliran suami ngasih duit gede. Udah makan belum? Mama rawatin ya. Emang makan sama apa mak? Bo, untuk taat kepada suami jangan melihat penghasilan suami. Betul? Walaupun suamimu kurang tampan, walaupun suamimu kurang gagah, walaupun suamimu kurang duit, walaupun suamimu kurang berilmu, walaupun suamimu adalah orang yang tidak punya kedudukan, ya wajib kepada suamimu engkau taat. Betul? Walaupun dirimu adalah seorang PNS sementara suamimu tukang ojek, wajib taat kepada suami. Awas. Ini kadang-kadang ada cewek, ada ibu-ibu mentang-mentang punya penghasilan lebih gede daripada suami, berani dia menghina suaminya. Ada. Laknatullah alaih. Awas. Laknatullah. Bo. Awas, jangan sampai. Katanya tadi ibu ingin tenang, betul? Ingin senang. Nih saya terjemahin. Lamun diri ngajedog heula cok poho. Lo nyampur aja kayak garam. Di mana-mana ada, heran gua mah. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban baru la. Bareng. Sok menek edan kabeh sok. Arek moal. Atuh mah aing tong edan. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Cenah moal. Anggar weg atul. Moal bisa. Orang yang punya jiwa Bollywood pasti akan meronta-ronta. Dan sebenarnya mah ingin nyaho babin saya saru kikianan biege. Pak Haji sarua henteu huluna mah cicing, sukuna kikianan yang ingin nyaho. Ngaku Haji. Sini bedil kau aing yo. No, Pak mantan lurah no. Emang diam dia. Tapi kan lututnya ikut gini. Yang punya jiwa Bollywood pasti ya Pak ya? Iya. Ini Pak RW ada nggak sih? Pak RW-nya baik apa enggak? Beneran? Oh, ada RW-nya ada. Enggak, maksudnya gini, enggak mungkin dia jadi RW kalau bukan orang enggak mungkin jadi RW kalau enggak dermaw. Kita buktiin aja nanti ke depan.
Kalau RW nyawer, lah jangan dulu tepuk tangan, nyawer juga belum. Kalau RW nyawer berarti dia baik dermawan. Kalau RW nggak nyawer berarti nggak punya pendengaran. Duit gimana? Budeg. Bo. Lamun diri geus nyumponan kewajiban. Kalau kita sudah melakukan menunaikan kewajiban yang mana? 1 ibadah mahdoh, 2 goer mahdoh. Nih, bicara tentang ibadah mahdoh dan goer mahdoh, ada satu kisah. Seorang hamba Allah yang bernama Abu bin Hisam, setiap malam dia tidak pernah tertinggal tahajud. Setiap malam dia tidak pernah tertinggal untuk melakukan sholat malam qiyamul lail. Satu ketika dia mau mengambil wudhu, sampai di sisi sumur ada hamba Allah yang bercahaya. Beliau tanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Ternyata dia adalah malaikat yang bertugas untuk mencari hamba Allah yang termasuk pecinta Allah. Abu bin Hisam bertanya, "Adakah namaku di situ?" Karena malaikat membawa buku yang tebal sekali. Kata Abu bin Hisam, "Adakah namaku di situ?" Malaikat cari, Abu bin Hisam, nggak ada. Tolong cari lagi. Dia bertanya, yakin, karena dia setiap malam tidak pernah putus tahajud. Lah kita boro-boro tahajud, subuh ke siang, duhur ke repotan, asar di perjalanan, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oh, ya Pak, jangan salah sholat. Jadinya Abu bin Hisam, jangan kata dia sholat 5 waktu, sholat qiyamul lail tidak pernah putus. Makanya dia penasaran, adakah namanya di situ? Kata malaikat, nggak ada. Kenapa bisa? Kata malaikat, bukannya aku tidak mau mencatat namamu, itu karena Allah melarangku untuk mencatat namamu. Why? If the question why, so the answer is becus. Lah iya Bu, di mana ada why di situ ada becus. Ya kan Pak ya? Iya. Kenapa tidak ada? Kata malaikat, itu karena Allah melarangku untuk menulis namamu. Kenapa bisa? Kok bisa? Kepo Abu bin Hisam. Kenapa Allah melarangku? Itu karena engkau terlalu sibuk ibadah sendiri, sementara tetanggamu sakit engkau tidak menengok. Betul-betul pala lo. Engkau sibuk tahajud sendiri, engkau asik baca Quran sendiri, engkau sibuk puasa sendiri, sementara tetanggamu sakit engkau tidak menengok, tetanggamu terlilit bang emok engkau asik. Sementara tiap Jumat engkau bangga mengumumkan saldo kas masjid. Nang ning nang, nang ning nang, nang ning nang. Saldo kas masjid bulan ini 30,7 juta. Sementara tetangga masjid banyak yang terlilit bang emok. Kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emok. Kalau tidak mampu melunasi, kami akan ngukur kebun. Engkau sibuk berdandan, cantik rupawan, pergi ke majelis taklim, sementara anak yatim yang di lingkungan tidak tersantuni. Apa kata Allah? Jangan tulis namanya sebagai pecinta Allah, karena dia beribadah hanya untuk sendiri. Dia sibuk pergi ke masjid, sementara tetangganya tidak pernah diajak. Kata Rasul, kamu gak mau dengerin dulu. Nyolot mulu ya? Heran gua mah nyolot. Lah kenal juga kagak. Lah berani nyolot.
Mau balik nyolot. Apalagi sama suaminya ya. Eta kabobali gua nieun nganembal. Jigana ka salakina ge sarua. Geura bawa salakina ke rumah sakit ronsen. Oh, tapi pasti aya mata si eta dina dada salakina kieu be. Bu, jadi tidak cukup hanya untuk ibadah mah doh, kita juga harus mampu melakukan ibadah goer mah doh. Makanya Pak, enaknya berjamaah itu begitu Pak. Loh, ini Pak RW kemana? 3 hari ngejedog. Loh, ini Pak RW kemana? 3 hari nggak ketahuan. 3 hari nggak ada berjamaah Pak RW, jangan-jangan sakit. Tengok. Nih, salah satu amalan yang membuat malaikat Jibril ingin menjadi manusia, dengein. Hei, jedingin. Please deh, kalau orang lagi ngomong, menjedog. Salah satu amalan yang malaikat Jibril ingin menjadi manusia adalah wa'iyadatil marid. Apa Bu? Wa'iyadatil marid. Bod. Goyobod. Lah kan di situ makhrajnya Bu. Marid. Menengok orang sakit. Tetanggamu sakit engkau tengok. Itu salah satu amalan yang ingin dilakukan oleh malaikat Jibril. Saking apanya? Saking gedenya. Cuma saya kasih tahu, kalau ibu nengok orang sakit, tetangga sakit, pakai adab, pakai etika, pakai akhlak. Pertama, ibu datang nengok orang sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata ibu? Gak usah banyak omong, langsung aja to the point. Bu, sahabat saya, saudara saya yang sabar ya. Pertama, menengok orang sakit itu akhlaknya, adabnya adalah wasiat sabar. Apa Bu? Wasiat sabar dulu. Bilang kepada yang sakit, ibu yang sabar ya, mudah-mudahan sakit ibu jadi kiparat dosa. Ibu sembuh dan dosa ibu diampuni. Wasiat sabar. Yang kedua, pinta doanya dari yang sakit untuk kita, baru kita doakan kembali. Jangan kembali. Jangan dulu mendoakan orang yang sakit, dari yang sakit dulu pinta. Bu, karena ibu sedang dekat sama Allah. Kenapa ibu dekat sama Allah? Karena ibu sedang diuji. Tidaklah seseorang diuji kecuali Allah mencintainya. Makanya dibikinlah sakit. Biar apa? Allah ingin mendengar rintihannya. Allah ingin mendengar pengaduannya. Allah ingin mendengar keluh kesahnya. Sepanjang ibu sakit, mustajab doamu Bu. Apalagi kalau ibu sabar, naik derajat ibu. Apa kata kita? Doakan Bu ya, mumpung ibu lagi apa? Mumpung ibu lagi sakit, keburu mati. Nah iya Bu, doain saya ya biar selamat dunia akhirat. Apa kata orang sakit? Amin. Saya juga doain kata yang sakit. Ya ibu juga biar sembuh. Jangan lama-lama sini ya Bu ya. Nggak ada yang bayarin soalnya Bu. Nah. Yang ketiga, adab menjenguk orang sakit Bu. Jangan makanin makanan orang sakit. Lah bawa makanan kagak, bawa oleh-oleh kagak, ngobrol sama orang sakit. Ini ibu sebenarnya sakit apa sih Bu? Aneh gua mah 3 hari belum sembuh-sembuh, aneh. Ngobrol ngalir ngidul, jeruk biak tilu. Oh. Udah mah yang sakit dia perih perutnya. Betul. Kepala nyut-nyutan. Giliran nengok ke meja jeruk ledis. Lah kapan sembuhnya? Makanya kalau nengok orang sakit Bu, jangan makanin makanan orang sakit. Yang keempat, jangan ngobrol sembarang. Nih Bu, kalau nengok orang sakit jangan bicara sembarangan. Ibu sakit apa sih Bu? Ya kata dokter saya makronis. Apa Bu? Makronis. Oh, makaroni. Makronis. Oh, udah mah nggak bawa apa-apa. Makan orang sakit dimakan, telinganya budeg. Ibu sakit apa emang? Makronis. Oh, kronis. Lah ilah Bu, Masya Allah. Itu bukan penyakit ringan-ringan Bu.
Loh emang kenapa? Kata, bukan apa-apa Bu, tetangga saya kemarin. Sama dibawa ke rumah sakit 3 hari mati Bu. Orang kalau nengok itu ngasih harapan hidup, ngasih harapan sembuh, bukan ngasih beban. Betul? Nih giliran kalau mau nengok nih jangan diajak orang kayak gini nih. Udah tinggalin dia mah, biarin. Daripada ngerepotin. Yang pertama makanin jeruk orang. Ya Bu ya. Jangan ngomong sembarang. Yang terakhir jangan lama-lama. Jangan lama-lama jenguk orang sakit. Lah kapan sembuhnya? Diajak ngobrol mulu. Giliran istirahat diajak ngobrol. Bu, jadi berapa tuh? 1, 2, ngelun. Jadi berapa tuh? Menjenguk orang sakit. 1, wasiat sab. 2, pinta doa. Pinta doanya baru kita kemudian mendoa. Yang ketiga, jangan makanan orang sakit. Yang ketiga, jangan ngomong sembarangan. Yang kelima, jangan lama-lama. Nah, ini pun saya takut lama-lama ini. Ini kan sakit semua ini. Enggak ya? Oh iya. Duhur jam berapa sih? Jam 12. Oh iya. Enggak sih. Itu bukan capek, kita lapar doang. Bo. Lanjut. Yang keempat, nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah nikmat ruh. Bo. Nikmat ruh, nyawa. Apa, Bo? Karena ada nyawa, makanya ibu duduk di sini, betul? Karena adanya nyawa, kita bisa bekerja, silaturahmi, dan kita bisa merajut mimpi, bahkan membangun kenikmatan abadi. Betul? Ada orang mati bekerja. Oh, boro-boro bekerja, ketawa aja kagak. Ya kan? Dengan adanya nikmat ruh dan nikmat nyawa, kita bisa membangun harapan yang abadi. Makanya mumpung kita masih hidup, mari kita sama-sama untuk menjaga diri kita masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Sebelum nyawa itu dicabut oleh Allah. Bu, dulu orang-orang dulu hidup membangun desa ini, hidup membangun lingkungan ini. Jangan engkau rusak lingkungan ini di masa kita. Jaga baik-baik, Bu. Bagaimana caranya? Didik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak melanjutkan perjuangan kita, betul? Momen kita punya nyawa. Kalau sudah tidak bernyawa, orang selagi hidup dia akan hormat. Dihormati karena hidup, dihargai karena hidup, dibutuhkan karena hidup. Kalau sudah mati nggak butuh, buktinya buru-buru dikuburin, ya kan? Iya. Kenapa dihargai? Hidup. Kenapa dihormati? Hidup. Kalau sudah mati, orang nggak butuh lagi, orang nggak menghargai lagi. Mana buktinya? Buru-buru dikuburin, buru-buru dianterin. Kemana? Ke liang lahat. Makanya, yuk kita sadari betul-betul betapa besarnya nikmat Allah yang nomor 4 ini. Kita diberikan nyawa. Dengan nyawa ini kita bisa selamat. Dengan nyawa ini kita bisa membangun derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama kita belajar agar kita semua menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah. Ya? Man idza u'tiya syakara. Jika diberikan nikmat, bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Yang terakhir nih, Cek. Kata Imam Ghazali, nikmat yang lebih besar daripada nikmat nyawa dan nikmat ruh adalah nikmat iman Islam. Apa, Pak? Walaupun banyak duit, walaupun panca indera lengkap, walaupun kita sehat, walaupun kita hidup, kalau kita tidak iman dan tidak Islam, perbuatan kita tidak akan menjadi pahala. Amal kita tidak akan membuahkan ridha Allah, tidak akan membuahkan ridha Allah. Makanya, Bu, kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang
Islam itu karena Allah, itu karena rahmat Allah. Siapa perantaranya? Huwallazi ja'ana bil huda, huwallazi 'allamanal iman. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan, untuk menjadi umat muslim ini kita tidak bisa memilih. Ini adalah karunia Allah. Bukan karena kebetulan kita lahir dari rahim seorang muslim. Tidak, Rosalinda. Ini karena kehendak Allah agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Maka beruntunglah kita menjadi bagian dari seorang Padahal kita belum pernah berjumpa Nabi. Padahal kita belum pernah bertemu dengan Rasul. Makanya Bu, saya ingin bercerita. Satu ketika, Bu, dengerin gak? Satu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasul pun tertegun. Beliau tiba-tiba mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya aku merindukan saudara-saudaraku. Sahabat bingung, saudara yang mana yang Rasul rindukan? Kemudian salah satu sahabat ada yang berani menimpali. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? La bal antum ashabi. Tidak Abu Bakar, kalian bukan saudaraku, tetapi kalian adalah sahabatku. Kalian adalah sahabatku yang mulia. Kalian membersamaiku, kalian berjuang denganku, kalian bersamaku setiap hari dan berjuang untuk meninggikan agama Allah, bahkan mengorbankan nyawa kalian. Kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasul? Apa kata Rasul? Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, tetapi mereka belum pernah berjumpa denganku. Saudaraku adalah mereka yang mencintaiku, padahal mereka belum pernah mendengar suaraku. Mereka belum pernah membayangkan bagaimana seperti apa wajahku. Jangankan di alam nyata, di alam mimpi pun mereka belum pernah bertemu denganku. Tetapi ajaibnya, mereka berani berkorban harta, tenaga, jiwa, raga, bahkan cinta mereka kepadaku mengalahkan cinta mereka kepada anak dan istri mereka. Maka ketahuilah wahai sahabatku, hari ini sambil berlinang air mata Rasul mengatakan, aku pun merindukan mereka. Siapa? Umat akhir zaman. Kalau kita ingin dirindukan oleh Rasulullah, maka berkacalah kepada diri sendiri, introspeksilah. Sejauh mana kita menjaga umat ini? Sejauh mana kita bermanfaat untuk umat ini? Sejauh mana kita mencintai umat ini? Ingat, jangan mengaku cinta Nabi kalau kita tidak akur dengan tetangga. Jangan mengaku umat Nabi kalau kita tidak akur dengan saudara-saudara kita. Jangankan sesama muslim, kata Rasul, walaupun berbeda keyakinan, kita muslim sementara saudara kita non muslim, selama dia tidak mengusik keyakinan kita, maka kita wajib saling membela dan menjaga. Betul? Betul. Karena NKRI ini syarat akan perbedaan. Syarat akan perbedaan. Untuk itu besarnya NKRI karena kaya akan perbedaan. Dan sampai hari ini kita masih memegang teguh, menghargai perbedaan itu. Jaga NKRI bukan tugas TNI saja, bukan tugas Polri saja, tetapi tugas kita semua sebagai warga negara Indo. Buatlah Rasul bangga atasmu. Dengan apa? Menjaga akhlakmu dan menjaga umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul begitu mencintai umat ini, jangan engkau musuhi umat Rasulullah, saudaramu sendiri. Ya Nabi salam, salamun alaih. Ya Rasul salamun alaih. Ya Habib salam, salamun alaih. Salawatullahi alaih. Inilah kami, wahai baginda,
kami rindu kepadamu, walaupun kami tak pernah jumpa dengan wajah muliamu. Ya Rasulullah, kini umatmu mudah marah dan amarah, mencaci sesama padahal saudara, jadi korban adu domba. Sadarlah hai kawan, fitnah akhir zaman, jangan sampai kawan berubah jadi lawan. Sadarlah hai kawan, fitnah akhir zaman, jangan sampai ikhwan berubah jadi lawan. Ya Rasul salam, salamun. Ya Nabi salamun alaih. Ya Habib salam, salamun alaih. Salawatullahi alaih. Untuk menjaga umat ini, kata Rasul, wa idza qaddaro ghafaro. Ketika kita menerima keburukan dari orang lain, ketika kita menerima kedoliman dari orang lain, padahal kita mampu membalas kedoliman orang lain, padahal kita mampu membalas keburukan itu dengan keburukan, tapi kita lebih memilih memaafkan mereka. Kata Rasul, inilah yang aku rindukan. Padahal kita jabatan punya, pengaruh punya, harta punya, kita mampu menghina kembali dia, tapi kita lebih mampu untuk mengampuni dia, memaafkan dia. Maka kata Rasul, inilah yang aku rindukan. Dan yang ketiga, ketika kita mampu marah, padahal kita mampu marah, kedudukan punya, kehormatan punya, pengaruh punya, kita mampu marah, tapi kita lebih memilih diam. Kenapa? Ketika Abu Bakar dihina oleh Arab Baduy, kemudian yang pertama kali beliau tidak marah, maka malaikat turun menghampiri Abu Bakar dan mendoakan Abu Bakar agar dosanya diampuni. Kemudian Arab Baduy kembali lagi untuk kedua kalinya, dia marah, menghina Abu Bakar lebih hebat daripada yang pertama kali. Abu Bakar masih diam dan sabar. Turun malaikat yang kedua kali, lebih banyak daripada yang pertama kali. Rasul tersenyum, Rasul gembira melihat Abu Bakar sabar. Tetapi ketika yang ketiga kali, Abu Bakar tidak sabar. Abu Bakar menimpali hinaan orang lain, maka malaikat pun pergi dan setan yang datang. Rasul kecewa dan Rasul meninggalkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau meninggalkanku? Kata Rasul, itu ketika engkau tidak mampu menahan amarah, malaikat pergi, setan yang datang. Aku tidak sudi berkumpul duduk bersama setan, maka berusahalah untuk menahan amarah. Tapi kalau agamamu dihina, barulah engkau marah. Rasulmu dihina, barulah engkau marah. Saudaramu didolimi, barulah engkau bela. Tapi ingat, hal-hal yang pribadi, jaga amarahmu. Jangan sampai engkau menjadi kawannya setan. Na'udzubillahi min. Bu, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dirindukan oleh Rasul. Ya Rabbal, paham Bu ya? Kalau paham ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.